Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season ketiga, kemunculan 7 ahli spiritual bagian keempat. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Tori akhirnya tidak menahan diri lagi. Dia harus bergabung dengan tombak naga emasnya. Energi spiritual Tori keluar lebih dahsyat lagi, hingga mereka yang melihatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Para sekutu sendiri harus mulai menjaga jarak karena tekanan yang begitu kuat. Bahkan para tuan iblis harus mengalami banyak kerugian karena energi iblisnya mulai terkikis, dan para iblis biasa langsung lenyap seketika. Namun sudah menjadi batasnya bagi Tori mengeluarkan energi spiritualnya dalam jumlah tersebut. Untuk meningkatkan jumlah energi spiritual yang dikeluarkan, dia harus menyatu dengan Shenlong. Jika tidak, Tori tidak akan bisa menahan lebih banyak lagi energi spiritual yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi dengan jiwanya saat itu. Menyatu dengan Shenlong akan memperkuat jiwanya dan mampu untuk menahan lebih banyak lagi energi spiritual. Energi spiritual Tori mengimbangi energi iblis milik Lao Tzu. Pertarungan kedua kalinya dimulai. Tidak ada yang istimewa dengan pertarungan antara Tori dan Lao Tzu. Mereka sama-sama menahan diri dan berhati-hati karena duel mereka menjadi penentu kemenangan. Di perbatasan kota lainnya juga memiliki situasi yang sama. Kota harimau, kota ponik, kota ikan mas, dan kota kura-kura. Hanya saja perbatasan di kota kura-kura cukup memprihatinkan. Susunan raja yang jaga buat tidak memiliki pengaruh besar terhadap para jenderal iblis, terutama jenderal iblis sejati. Yanli yang pergi ke perbatasan kota kura-kura cukup terkejut bahwa situasi di sana tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bertambahnya Yanli sekalipun mungkin tidak akan merubah apapun. Di perbatasan kota harimau. Niat Tingsun ajiku, Komarageni. Di perbatasan kota harimau menjadi pertempuran yang barbar. Desta mengamuk membantai para prajurit iblis yang ada di jalannya sebelum dia berhadapan dengan seorang jenderal iblis. Janoko harus menghadapi lawan yang kuat. Seorang jenderal iblis sejati mampu mengimbangi kemampuannya. Begitu juga dengan Wukong dan Subasil. Suyoto sendiri dihadang oleh 6 jenderal iblis dan membuat pergerakannya terbatas. Sedangkan Panglima Harimau Liangba harus menjaga gerbang perbatasan yang sebelumnya sempat dikuasai oleh para iblis. Wah, aku merasa terhormat. 6 jenderal iblis yang agung harus menahanku, manusia yang lemah ini, ucap Suyoto. Para jenderal iblis tetap diam. Mereka tidak berani lengah karena di hadapan mereka adalah sosok yang pernah membuat keributan di kota iblis. Suyoto memang kuat, tapi menghadapi 6 jenderal iblis sekaligus juga sulit baginya. Salah satu dari mereka juga tidak ada yang bisa Suyoto provokasi. Mereka hanya menahan pergerakan Suyoto dan tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Suyoto mengeluarkan beberapa bola api, dan ke-6 jenderal iblis yang mengepungnya langsung waspada. Kalian ini kenapa? Santai saja, aku tidak berniat untuk menyerang. Aku hanya bosan saja, kalian hanya berdiri menahanku tanpa melakukan apapun, kata Suyoto sambil memainkan bola api itu seperti bola yang dimainkan oleh badut. Para jenderal iblis tetap terdiam. Jika kalian tidak menyerang, setidaknya bicaralah padaku sebelum aku meledakkan kalian semua karena aku bosan. Sekali lagi Suyoto mengatakan dengan sedikit ancaman. Mereka tak bergeming bahkan dengan ancaman Suyoto. Lama-kelamaan Suyoto benar-benar bosan.
Beberapa bola api mulai mengelilingi Suyoto. Semakin lama, semakin cepat pergerakan bola tersebut. Suyoto mulai berinisiatif untuk menyerang duluan. Itu hanyalah serangan kecil yang pastinya mudah untuk dihadapi oleh para jenderal iblis. Mereka tetap diam dan tidak melakukan serangan balasan kepada Suyoto. Hal itu membuat Suyoto lebih waspada dan tidak berani bertindak sembarangan. Di perbatasan kota Ponik juga cukup terkendali. Dewi Maut bersama Cupid dan Dewi Angin Suzan menjadi serangan utama. Shijin dengan pengalaman dan strategi militernya mampu menempatkan situasi yang tak menguntungkan menjadi seimbang dan terkendali, dibantu oleh Yuyin, Panglima Ponik yang memiliki keterampilan yang tak kalah hebat dari Shijin. Ditambah lagi, Raja Iblis Mogu mewanti-wanti untuk tidak melukai Iblis Merah Cupid jika bertemu dengannya. Sedangkan di kota ikan mas, meskipun di perbatasan sebenarnya sangat kekurangan orang, Shuyi, seorang panglima ikan mas, adalah wanita kuat yang konon tidak bisa mati. Dari semua penjaga perbatasan, para iblis juga paling enggan untuk menyerang perbatasan di kota ikan mas. Shuyi memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Berada di dekatnya juga memiliki efek revitalisasi dan regenerasi. Mau luka seperti apapun akan sembuh tanpa khawatir kehilangan nyawa. Aditya dan Sawuji sebetulnya tidak begitu dibutuhkan, tapi adanya 10 jenderal iblis, Shuyi tidak mungkin bisa menghadapinya sendirian. Meskipun Aditya dan Sawuji belum bertindak, selama para jenderal iblis tidak bergerak, situasi di perbatasan kota ikan mas akan tetap stabil. Sementara itu, di rumah Tang Yin, Rama terpaksa setuju dengan persyaratan yang dikatakan oleh Tang Yin untuk mengikuti turnamen tersebut. Mereka harus pergi ke Makau untuk berkumpul dengan peserta lainnya. Turnamennya juga tidak dilakukan di sana, masih belum diketahui di mana lokasinya. Sebelumnya, keberangkatan ke Makau, Yuda dan Rama sempat beradu mulut di luar rumah Tang Yin. "Bodoh, apa yang kau lakukan di sini? Buat apa kau mengikuti turnamen itu? Ini bukanlah turnamen bela diri biasa. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Gelap dan disponsori oleh Dark Web, serta ada campur tangan dari Triad. Pergilah sebelum kau menyesalinya, Rama." "Kenapa kau jadi berisik? Kau sendiri mengikuti turnamen itu. Kenapa kau melarangku? Aku tahu turnamen itu, tidak perlu kau jelaskan," balas Rama. "Aku punya alasanku sendiri mengikuti turnamen itu. Aku punya tujuan untuk mencari seseorang. Ini berkaitan dengan seseorang yang ada di sukuku. Aku menganggapmu sebagai teman dan mengesampingkan permasalahan yang pernah terjadi. Jadi, aku peringatkanmu untuk mundur. Tapi aku tidak memiliki hak untuk memaksamu," terang Yuda. Rama hanya diam mendengarkan perkataan Yuda. Dari atas rumah, Tang Yin memperhatikan mereka berdua. Tang Yin tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Rama dan Yuda. Dia hanya menerka-nerka. "Tuan, apa Anda akan tetap membiarkan Mantike bergabung? Mengingat Nyonya Roshi telah mati di tangannya, aku takut dia akan menunjukkan taringnya lagi kepada Anda, Tuan," kata pengawal Tang Yin. "Itu bisa saja terjadi. Tapi aku suka orang sepertinya. Dia tipe orang yang balas budi. Aku hanya perlu berikan kesan yang baik untuk mereka. Tapi jika suatu saat mereka berusaha untuk menggigitku, aku rasa itu tidak akan terjadi. Karena mereka mungkin akan segera mati." Rama dan Yuda tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tang Yin. Apa mungkin turnamen bela diri yang dikatakan oleh Tang Yin adalah tempat yang dipersiapkan olehnya untuk menyingkirkan Rama dan Yuda? Tapi jalan pikiran Tang Yin sulit untuk ditebak dan selalu berubah sesuai kondisi. Di setiap wilayah perbatasan, pertempuran masih terus berlangsung. Yang cukup memprihatinkan adalah perbatasan kura-kura. Meskipun Yan Li bergabung dalam pertempuran, situasinya tidak mempengaruhi terlalu banyak. Beruntung, Raka tiba di perbatasan kura-kura terlebih dahulu. Dengan senjata pemusnah iblis, pasukan Panglima Tiangmeng menjadi lebih efektif untuk membunuh para iblis.
Aku tidak pernah menyangka situasi perbatasan kura-kura akan seburuk ini, ucap Yan Li. Master Yan, terima kasih telah datang membantu. Jika saja Master Duyi juga kemari, mungkin situasinya akan lebih baik lagi, balas Tian Meng. Master Duyi menemani ponakannya untuk menangani perbatasan di kota harimau. Lagi pula, kota harimau adalah wilayahnya. Ah, kau benar juga Master Yan Li. Seandainya saja Kaisar Bumi tidak berkhianat, kota kura-kura tidak akan diabaikan seperti sekarang. Banyak para ahli telah meninggalkan kota kura-kura, sehingga kami harus mati-matian bertahan tanpa ada bantuan lebih. Beruntung Master Jaka membantu kami, sehingga kami bisa bertahan selama ini. Aku sempat terkejut. Ada seseorang yang ahli dalam susunan raja. Ternyata dia orangnya, kata Yan Li. Iya, itu benar. Dia adalah sosok jenius yang langka. Meskipun dia bukanlah salah satu yang memicu pagoda 5 unsur, orang itu memiliki kemampuan yang tinggi tentang susunan raja. Panglima Tian Meng, aku membawa seseorang yang mungkin akan memberikan sedikit bantuan. Seseorang? Siapa yang ada maksud Master Yan? Jenderal Yuan, kau bisa keluar sekarang, panggil Yan Li. Sosok jenderal muncul dengan atribut lengkap ciri khas prajurit Cina pada masa dinasti Ming. Jenderal Yuan berteriak kencang. Energi spiritual yang murni keluar menyelimuti seluruh jiwanya. Yan, apakah di sini tempat yang kau maksud itu? Bukan, tapi di sini adalah tempat di mana kau harus memulai untuk menuju ke tempat Raja Iblis, Jenderal Yuan. Lalu, untuk apa kau memanggilku di sini? Aku hanya ingin menemui Raja Iblis keparat itu. Kau telah lama tidak pernah muncul. Sekarang bangsa iblis sudah memulai pergerakannya. Tidak mudah pergi ke kota iblis. Seandainya bisa ke sana sekalipun, jika situasi di perbatasan ini runtuh, wilayah Liandong yang kau jaga selama ini juga akan runtuh. Bukankah lebih baik mencegahnya di sini daripada bertahan di Liandong? Kau sepertinya benar, Yan. Baiklah, pertama-tama aku akan memusnahkan para iblis kecil itu. Jenderal Yuan memanggil tunggangannya yang muncul dari langit. Jenderal Yuan, pakailah senjata ini. Senjata ini khusus untuk membunuh para iblis, ucap Yan Li sambil memberikan senjata tersebut. Kuda perang Jenderal Yuan meringkih sambil mengangkat kedua kaki depannya. Seorang diri Jenderal Yuan melewati dan melompati pasukan Tian Meng dan menerobos susunan Raja Jaka dan mulai membantai para iblis. Siapa sosok nekat yang keluar dari rajaku? Batin Jaka. Jenderal Yuan dulunya adalah seorang manusia. Dia adalah seorang jenderal yang menjaga kekaisaran pada masa dinasti Ming. Dia sangat loyal dan setia, sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kekaisaran. Karena hasutan dari seorang iblis, kaisar saat itu tidak mempercayai Jenderal Yuan. Karena takut Jenderal Yuan akan memberontak, kaisar memberikan hukuman padanya di penjara bawah tanah. Pada suatu ketika, kaisar tiba-tiba jatuh sakit saat menahan Jenderal Yuan. Isu mulai menyebar bahwa sakitnya sang kaisar ada kaitannya dengan Jenderal Yuan. Pada akhirnya, seluruh keluarga yang berhubungan dengan Jenderal Yuan dihukum pancung di depan umum. Jenderal Yuan sendiri dihukum mati dengan sangat menyakitkan, yakni dipotong-potong hingga 1000 bagian. Sebelum kematiannya, dia bersumpah akan tetap menjaga kekaisaran setelah kematiannya. Sumpahnya tersebut juga didasari dengan dendam kepada iblis. Nasib yang menimpa keluarga dan dirinya karena hasutan dari seorang iblis yang merasa terganggu adanya seorang jenderal sepertinya. Semasa hidup, Jenderal Yuan juga memiliki kemampuan yang merepotkan bagi bangsa iblis. Jenderal Yuan adalah salah satu orang yang telah menaklukkan pagoda 5 unsur di alam Dao dan memicu elemen tanah. Atas sumpahnya tersebut, jiwanya tidak bisa bereinkarnasi dan terjebak di wilayah Liandong di mana tempat keluarga kekaisaran berada.
hingga pada suatu ketika Yan Li tidak sengaja telah membebaskan Jenderal Yuan saat dia berada di Beijing, tepatnya di distrik Chongwen. Yan Li tahu bahwa Jenderal Yuan adalah sosok jenius yang memiliki roh elemen tanah. Jadi pada kesempatan itu Yan Li sengaja membawanya ke perbatasan kota kura-kura. Setiap kota di perbatasan memiliki energi leluhur. Kota kura-kura memiliki energi leluhur tanah. Kota harimau memiliki energi leluhur api, dan seterusnya di kota-kota lainnya memiliki energi leluhur yang berbeda. Energi leluhur bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki roh elemen yang sama. Karena Jenderal Yuan memiliki roh elemen tanah, dia bisa memanfaatkan kekuatan energi leluhur di kota kura-kura. Lalu kenapa Yan Li tidak meminta Jenderal Yuan untuk memasuki pagoda 5 unsur untuk memicu elemen tanah dan mengeluarkan Dewa Tanah Gumo? Itu karena Jenderal Yuan sudah pernah memasuki pagoda 5 unsur. Hanya satu kali seumur hidup bagi mereka yang memiliki roh elemen bisa memasuki pagoda 5 unsur. Lagi pula, Jenderal Yuan saat ini bukanlah sosok yang terpilih. Jenderal Yuan, siapa dia? Aku tidak pernah mendengarnya, Master Yan. Ya, itu memang benar. Memang jarang ada yang mengenalnya di alam Dao ini, Panglima Tianmeng. Tapi dia adalah seseorang yang pernah memicu pagoda 5 unsur dengan elemen tanah. Ya, kita juga tidak bisa berlama-lama terus mengobrol, bukan? Mari kita bertindak juga. Adanya Jenderal Yuan, kekurangan yang dimiliki kota kura-kura bisa diimbangi. Tapi tetap saja adanya Jenderal Yuan, perbatasan kota kura-kura masih tidak sebaik kota lainnya. Di suatu tempat di lokasi dunia hiburan di kota Makau, di lantai paling atas di gedung bernama Gedung Ling E. Gedung Ling E memiliki tinggi 8 tingkat. Di setiap tingkat kecuali di lantai 8 adalah tempat hiburan seperti kasino dan bermacam-macam perjudian yang legal. Lantai dasar adalah permainan kasino yang paling umum. Siapa saja bisa memainkannya. Di atasnya dan semakin tinggi adalah tempat perjudian yang lebih besar dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Para orang kaya dan pejabat tinggi yang bermain. Di lantai 7 konon adalah tempat permainan judi yang memiliki taruhan paling tinggi. Tempat para bos miliuner bermain. Di tempat itu juga tidak hanya uang yang dipertaruhkan. Harta benda, aset perusahaan, bahkan nyawa sekalipun bisa dipertaruhkan. Taruhan minimal di lantai 7 paling sedikit 100.000 yuan atau setara 200 juta rupiah. Jika menang, sedikitnya akan mendapatkan 1 juta yuan yang setara dengan 2 miliar rupiah. Di lantai 8 itulah Yuda dan Rama berada bersama Tang Yin. Di sana juga sudah ada beberapa orang, para orang-orang yang sangat berpengaruh. Dimulai dari para pejabat penting pemerintahan, direktur perdagangan gelap, pemimpin organisasi kriminal dan lain sebagainya. Tidak hanya orang-orang dari Cina saja, dari negara lain juga ada, termasuk Amerika, Prancis, Afrika dan masih banyak lagi. Kehadiran mereka di sana tak lain juga ingin berjudi. Mereka akan bertaruh dalam turnamen yang akan segera dimulai. Turnamen akan diadakan di pulau terpencil di wilayah internasional, pulau yang tidak masuk bagian negara manapun. Turnamen ini juga disiarkan langsung di salah satu situs dark web yang tidak sembarangan orang bisa membukanya, karena untuk bisa mengakses situs tersebut harus mendaftar terlebih dahulu. Biaya pendaftarannya sekitar $1.000, setara 15 juta rupiah kurang lebih. Turnamen tersebut pastinya bukanlah turnamen biasa, bahkan sampai diliput dan disiarkan langsung oleh situs dark web. Yuda dan Rama bahkan tidak tahu peraturan dari turnamennya, tapi mereka hanya tahu bahwa turnamen tersebut bukanlah turnamen olahraga, siapa saja bisa kehilangan nyawa. Benar, turnamen tersebut diadakan oleh organisasi kriminal yang bernama Triad, turut mengundang juga organisasi kriminal lainnya seperti Yakuza di Jepang, Kartel Meksiko, Nostra Italia, Bratva Rusia, Street Gang USA, The Mungiki Afrika, dan masih banyak lagi. Selain berpartisipasi dalam taruhan, mereka juga memiliki petarung andalan mereka di negaranya yang disiapkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Semua jenis bela diri diizinkan, bahkan ada yang sampai meminjam kekuatan iblis untuk berpartisipasi dalam turnamen. Lihatlah jawara kita turnamen lalu. Sekarang dia sudah menjadi orang penting. Ucap salah satu bos perdagangan gelap.
Johnny. Anda terlalu memujiku, Tuan John. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini, balas Tang Yin. Aku suka penampilanmu saat itu. Sayang kau tidak bisa ikut lagi, Tang, sahut seorang petinggi pemerintahan, Madeng. Kami berharap jagoan kami bisa melawanmu. Taunya kau malah tidak ikut, ucap salah satu wakil triad orang Korea, manajer Kim Hyun. Mohon maaf telah membuat Anda sekalian kecewa, tapi saya telah membawa 2 orang hebat yang sudah mendaftar dalam pertarungan. Salah satunya sebanding denganku, dan satunya lagi... tidak seru jika saya mengatakannya sekarang. Hahaha, balas Tang Yin. Baiklah, aku tunggu penampilan mereka, Tang Yin, balas manajer Kim Hyun. Tang, mungkin kau melewatkan kesempatan besar karena tidak menjadi peserta kali ini. Kau tahu orang tua itu akan menjadi sebagian perwakilan kami, Ling E Corporation, kata Direktur Utama Ling E, Fusi. Tang Yin sempat terkejut, tapi kembali santai. Orang tua itu tidak mungkin turun gunung. Memangnya apa yang bisa dilakukan orang-orang Ling E? Orang tua itu sangat sulit untuk dibujuk, batin Tang Yin. Sayang sekali, aku tidak memiliki kesempatan kali ini. Balas Tang Yin. Seperti yang diketahui percakapan di atas, Tang Yin memang seorang jawara yang pernah memenangkan turnamen tersebut. Untuk menjadi seorang pemenang, sudah banyak lawan yang mati di tangannya. Sebetulnya Tang Yin awalnya hanyalah seorang pemuda yang miskin yang diusir dari kuil karena tidak sengaja membunuh sesama murid Shaolin saat adu tanding. Dia sempat menjadi gelandangan dan hidup dengan cara kekerasan. Tang Yin mulai dikenal saat dia membentuk sebuah geng kecil yang berisi orang-orang nakal dan mantan narapidana yang pengangguran. Kemudian dia dilirik oleh sekte pembunuh iblis dan bergabung. Bertahun-tahun berlalu kemudian, Tang Yin menjadi peserta yang akan mengikuti turnamen sebagai perwakilan dari sekte pembunuh iblis. Setelah dia menjadi juara, namanya semakin dikenal dan dia juga berhubungan baik dengan orang-orang dari organisasi gelap yang ada di Cina. Orang tua yang dikatakan masih tidak diketahui siapa. Sebenarnya Tang Yin memiliki suatu hubungan, dan pastinya orang tua itu bukanlah orang sembarangan. Di tengah kota iblis, tepatnya di sarang Raja Iblis Mogu, telah berkumpul setidaknya 50 jenderal iblis sedang duduk dengan rapi menghadap ke arah sang Raja Iblis. Tepat di depan sarang duduk sang Raja Iblis Mogu, dan di samping kanan dan kirinya adalah sosok yang kuat yang disebut sebagai Pangeran Iblis. Dari 50 jenderal iblis, 20 diantaranya adalah jenderal iblis sejati yang duduk di barisan terdepan. Monaye, bagaimana situasi di seluruh medan pertempuran kali ini? Tanya Raja Iblis Mogu. Dari seluruh medan pertempuran, masih belum ada perubahan yang signifikan. Laporan terakhir yang saya dapatkan, para roh elemen telah bergerak. Situasi masih stabil, kecuali di perbatasan kota kura-kura. Hanya menunggu waktu saja pertahanan mereka bisa ditembus, Yang Mulia Raja Iblis, tutur Monaye, jenderal iblis yang paling cerdas. Sudah cukup lama kita tidak bisa menekan mereka sampai sejauh ini. Perkembangan yang sangat bagus. Yang Mulia, kapan kami bisa ikut turun tangan? Tanya Pangeran Iblis, Jegan. Benar, semenjak kami keluar dari kitab kebangkitan iblis, sekalipun kami belum pernah merasakan pengalaman pertempuran yang nyata, sahut Pangeran Iblis, Vedem. Kalian berdua tidak perlu terburu-buru. Ada tugas yang cukup menarik untuk kalian, balas Raja Iblis Mogu. Oh, apakah itu Yang Mulia? Aku sungguh tidak sabar, kata Jegan tak sabaran. Beberapa hari terakhir ini, ada seorang penyihir manusia yang memanggilku. Dia meminta bantuan untuk meminjam kekuatan dari bangsa kita untuk keperluannya. Awalnya aku tidak tertarik, tapi mendengar alasannya membuatku sedikit tertarik.
Di dunia mereka akan ada sebuah turnamen yang akan diikuti oleh para manusia kuat. Mereka akan saling bertarung untuk hidup mereka. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus buat kalian berdua. Penyihir itu meminta kekuatan yang akan diberikan kepada petarung pilihannya. Kalian berdua bisa mendampingi petarung tersebut dan bisa mengambil alih tubuhnya selama kontrak yang dibutuhkan masih berlaku. Jelas Raja Iblis Mogu. Apa maksud yang mulia? Kami akan bertarung membantu manusia, tanya Vaidem. Ya benar, tapi kita tidak benar-benar membantu mereka. Mereka hanya meminta kita untuk menyingkirkan lawannya yang juga sama-sama manusia juga. Tidak ada yang dirugikan akan hal itu, bukanlah begitu Yabo? Iya, yang mulia Raja Iblis, itu benar. Balas Yabo gemetaran. Sial, apa Raja Iblis tahu aku telah bekerja sama dengan manusia? Seharusnya aku tidak membuat kontrak darah dengan Tang Yin. Sial, apa yang harus aku lakukan? Batin Yabo ketakutan. Tidak perlu takut Yabo. Aku tahu kau telah menjalin kontrak dengan manusia sejak lama. Bukankah kau membantu manusia itu memenangkan turnamen yang serupa yang baru saja aku katakan? Tenang saja, apa aku pernah melarang para bawahanku untuk menjalin kontrak dengan manusia? Asalkan tidak bertentangan dengan tujuan kita, hal itu tidak jadi masalah, kata Raja Iblis Mogu. Terima kasih Raja Iblis Mogu, balas Yabo. Kalian berdua bisa menanyakan detail turnamennya seperti apa kepada Yabo sebelum kontrak dimulai. Apa kau bersedia Yabo? Dengan senang hati yang mulia, ini suatu kehormatan bagi saya. Jika begitu, mohon bantuannya Jenderal Iblis Yabo. Hehehe, ucap Pangeran Iblis Jegan. Ya, aku sangat penasaran akan hal itu. Ayolah, katakan padaku, sahut Vaidem. Tentu, senang sekali bisa melayani kedua pangeran, balas Yabo senang. Hehehe, siapa sangka aku akan mendapatkan dukungan dari raja dan para pangeran. Ini kesempatan buatku untuk lebih dekat dengan mereka. Hehehe, batin Yabo. Yabo hanyalah jenderal iblis biasa. Tentu membuat para jenderal iblis lainnya sangat iri kepadanya bisa dekat dengan para pangeran iblis yang akan menjadi pilar utama bagi bangsa iblis di masa depan. Aku sudah menduga bahwa Yabo memiliki hubungan dengan manusia. Kekhawatiranku mungkin terlalu berlebihan. Aku mengira Yabo mengkhianati kami, tapi sepertinya dia hanya memanfaatkan manusia. Tapi aku tidak akan lengah. Aku harus tetap mengawasi Yabo, batin Monaye. Monaye juga hanya seorang jenderal iblis biasa. Kemampuannya juga biasa-biasa saja, tapi kecerdasannya tidak bisa diremehkan. Dia salah satu jenderal iblis yang sangat disukai oleh Raja Iblis Mogu. Hampir keseluruhan tatanan pemerintahan bangsa iblis adalah ide dari Monaye. Dari strategi perang dan juga penempatan pasukan invasi, semuanya diatur olehnya. Monaye cukup berharga bagi Raja Iblis Mogu. Tidak ada yang berani membuat masalah dengannya. Jauh di daratan benua Afrika, pasir kuning kecoklatan membentang di luasnya wilayah tersebut dan saling bertumpuk hingga membentuk gundukan-gundukan pasir yang terbentuk karena tiupan angin. Tidak hanya itu, sebagian besar pasir terbawa angin juga membentuk suatu gelombang seperti air. Terlihat indah dan begitu mengesankan. Tempat itu disebut sebagai Gurun Kalbi, gurun kecil yang terletak di Kenya yang berbatasan dengan Ethiopia. Meskipun dikatakan sebagai gurun kecil, tempat itu adalah gurun abadi yang cukup luas. Di gurun ini juga ada gunung berbatu yang memiliki banyak lubang seperti gua, yang konon gunung batu ini sangat dihindari oleh masyarakat Kenya karena dipercaya sangat angker. Selain itu, di gunung batu ini menjadi tempat bersarangnya ular gurun yang sangat berbisa, dan konon di tempat itu juga bersemayamnya penyihir sakti berada. Masyarakat Kenya sangat menentang adanya praktik sihir. Banyak orang-orang yang dianggap sebagai penyihir dibakar hidup-hidup.
karena praktik yang dilakukan menggunakan darah manusia sebagai salah satu sarananya. Tidak sedikit masyarakat Kenya yang menjadi korban para penyihir ini. Namun dari semua penyihir yang ada, hanya ada satu orang penyihir yang sangat ditakuti oleh penduduk Kenya. Dia adalah Silemba, seorang wanita tua yang tinggal di Gunung Batu di kawasan Gurun Chalby. Sudah tidak terhitung banyaknya korban jiwa yang menjadi korban Silemba, dan tidak ada yang berani untuk menangkapnya. Pernah suatu ketika satu kompi militer Kenya mengepung Gunung Batu tersebut untuk menangkap Silemba. Tapi sayangnya, para prajurit yang terdiri dari 100 orang itu hilang tanpa jejak. Ada juga orang-orang pemberani yang mencoba untuk menangkapnya, tapi mereka harus mengalami nasib tragis karena digigit ular gurun yang ada di sana. Gunung Batu selain berbahaya karena menjadi sarang ular, konon ular-ular tersebut adalah peliharaan Silemba untuk menjaganya. Ditambah lagi Silemba juga dilindungi oleh organisasi kriminal yang disebut The Mungiki. Di Gurun Chalby terlihat ada sebuah mobil jeep sedang melaju menuju Gunung Batu. Mereka adalah orang-orang hitam, berjumlah sekitar 5 orang, bersenjata dan terlihat kejam. Kalian tunggu di sini, aku dan Milo akan menemuinya, pinta Jimmy. Baik kakak, hati-hatilah. Jimmy dan Milo adalah salah satu anggota dari The Mungiki. Mereka berdua yang telah dipilih oleh ketua mereka untuk berpartisipasi di turnamen yang akan datang. Mereka berdua adalah petarung hebat dengan gaya bela diri unik yang jarang diketahui. Milo adalah ahli bela diri Engolo, bela diri khas Afrika yang memiliki banyak pergerakan kaki, dan Jimmy adalah seorang pegulat profesional. Milo, hati-hati dengan langkahmu. Jangan sampai menginjak ular-ular ini. Mereka tidak akan menyerang kita, tapi jangan buat mereka terkejut, ucap Jimmy dengan hati-hati melewati ular-ular yang ada di setiap bebatuan. Oh, kenapa kau membawaku ke sini, Jimmy? Semua ular di sini sangat berbahaya. Kenapa kita harus datang ke tempat seperti ini? Protes Milo. Diamlah, ikuti saja aku. Mereka dengan mudah menghindari ular-ular tersebut, seperti mereka tahu bahwa Jimmy dan Milo bukan musuh. Kedua orang itu memasuki gua yang cukup besar. Terlihat bayangan cahaya di dalam gua. Mama, aku Jimmy datang kembali. Kemarilah. Banyak sekali tengkorak manusia di dalam gua tersebut, dari tengkorak kecil hingga dewasa. Mereka adalah para korban. Selain sebagai pengorbanan, Silemba juga seorang kanibal yang sering memakan korbannya. Salam mama, saya Milo. Apa hanya kalian berdua saja? Benar mama, bos akan mengirim kami berdua mengikuti turnamen. Mohon bantuannya mama. Apakah kalian sudah tahu aturannya? Bos sudah menjelaskan semuanya mama, kami sudah siap. Baiklah, ritual akan segera dimulai. Lepas baju kalian, aku akan membuatkan kontraknya. Silemba meminta kedua orang itu untuk duduk di atas batu yang memiliki gambar seperti mantra-mantra kuno. Kontrak dengan iblis dimulai dengan darah mereka. Punggung mereka berdua disayat-sayat seperti sebuah simbol iblis yang dipercaya oleh Silemba. Iblis yang dimaksud adalah iblis petarung yang dia sebut sebagai Chimera, atau iblis sejati yang ke-66 yang memiliki nama lain yaitu Raja Iblis Mogu. Silemba memiliki akses untuk berhubungan dengan para iblis yang ada di seluruh dunia. Silemba memanggil iblis Mogu untuk meminta bantuan meminjamkan kekuatannya. Kenapa Silemba harus jauh-jauh memanggil iblis Mogu? Di Afrika sendiri memiliki raja iblisnya sendiri. Tapi penyihir seperti Silemba bukan hanya dirinya seorang, setidaknya ada 6 termasuk dirinya. Untuk menghindari bentrokan dengan penyihir lainnya, Silemba memilih untuk memanggil Raja Iblis Mogu. Kongo, Kamerun, Zambia, Gambia juga menjadi tempat sosok penyihir kuat yang tidak ingin Silemba singgung. Turnamen bela diri yang diadakan oleh Triad mungkin juga akan menjadi pertarungan sihir yang melibatkan para iblis. Tidak ada aturan khusus, gaya bela diri bebas dan memperbolehkan menggunakan senjata. Di suatu tempat di penginapan di mana rombongan Ki Sabto berada. Mereka masih istirahat setelah perjalanan panjang.
Kebetulan penginapan mereka berada di tengah kota yang banyak hiburan di tempat tersebut. Bon dan Kisala keluar untuk jalan-jalan, yang lainnya benar-benar istirahat di ruang mereka masing-masing. Istirahatnya Ki Sabto tentu saja tidak hanya bersantai-santai. Beliau mulai mengintip alam Dao yang membuatnya penasaran. Tapi saat beliau meraga sukma, dia berpapasan dengan sosok lelaki tua yang kemungkinan memiliki umur yang sama dengan beliau. Lelaki tua itu menginap di hotel yang sama seperti rombongan Ki Sabto. Saat mereka bertemu, mereka sama-sama waspada. Tidak seperti biasanya, Ki Sabto akan langsung waspada saat bertemu seseorang. Ada yang aneh dengan lelaki tua itu. Ki Sabto mengurungkan niatnya untuk pergi lebih jauh dan tertahan di sana karena lelaki tua tersebut. Kira-kira siapa sosok lelaki misterius tersebut? Lelaki misterius itu dan Ki Sabto saling pandang untuk menilai kemampuan masing-masing. Ki Sabto memilih untuk mundur dan kembali untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi. Ki Sabto paham tidak akan bisa menilai kemampuan seseorang hanya dengan menatap. Beliau mundur bukan karena takut, tapi menghindari masalah yang tidak perlu. Ki Sabto menyadari satu hal, lelaki tersebut telah melalui banyak pertarungan. Sudah tak terhitung berapa banyak lawannya yang telah kehilangan nyawanya. Aura jiwa lelaki tua itu sangat buruk. Mungkin secara spiritual Ki Sabto bisa menandinginya, tapi secara nyata beliau mungkin bukanlah apa-apa. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang sepertinya. Aku berharap Jaka tidak memiliki musuh seperti itu, ucap Ki Sabto lirih. Pagi hari di suatu tempat di restoran hotel, rombongan Ki Sabto sarapan di tempat tersebut. Restoran yang tentunya sangat mewah dan membuat mereka bingung harus memesan sarapan buat mereka. Mereka hanya berdiri di depan pintu masuk restoran. Karena mereka memang tidak tahu harus bagaimana memesan makanan, seorang pelayan menghampiri mereka. Selamat datang tuan-tuan, silakan duduk di tempat yang sudah kami siapkan, ucap pelayan tersebut dengan sangat sopan dengan bahasa Indonesia yang masih kurang fasih. Oh, terima kasih. Rombongan Ki Sabto duduk di meja yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak restoran. Untungnya semuanya sudah diatur oleh Direktur V sebelumnya. Jadi pihak hotel dan restoran langsung melayani mereka dengan baik. Tuan-tuan sekalian, apa yang ingin Anda sekalian pesan? Silakan, ucap pelayan tersebut memberikan buku menu yang dia bawa. Bon, menunya sangat asing. Aku belum pernah makan makanan seperti ini, bisik Kisala. Sama Kisalak, pesan saja apa yang ada supaya tidak memalukan, balas Bon. Permisi tuan-tuan, kami juga menyediakan menu khas dari Indonesia. Jika Anda sekalian tidak cocok dengan menu khas dari restoran kami, ada di halaman 7 untuk menu-menu dari Indonesia, silahkan dipilih, tutur pelayan tersebut. Oh, baguslah. Jika begitu, aku akan memesan ini, balas Ki Sabto menunjuk salah satu menu kesukaannya, rendang basah. Pelayan langsung menulis pesanannya. Sepertinya yang lainnya juga memesan makanan khas Indonesia yang jelas-jelas halal dan sesuai dengan selera mereka. Makanan segera disiapkan, kurang lebih mereka menunggu 20 menit hingga makanan diantarkan. Di dalam restoran tersebut isinya sepertinya hanya orang-orang kaya dan turis yang menjadi pelanggannya. Dari penampilan dan cara makan terlihat seperti para bangsawan. Saat rombongan Ki Sabto menikmati sarapan mereka, ada rombongan yang berisi sekitar 10 orang memasuki restoran. 8 orang lainnya menggunakan jas hitam dan memiliki postur tubuh yang besar. 2 orang lainnya menggunakan pakaian khas pendekar Cina, dan salah satunya lelaki tua yang Ki Sabto temui saat meraga sukma. Satunya lagi anak muda dengan baju khas lengan pendek yang terlihat lengannya penuh dengan bekas-bekas luka. Para pengunjung restoran seketika langsung bubar melihat rombongan lelaki tua tersebut. Mereka disambut langsung oleh manajer restoran yang sepertinya ketakutan dan gemetar saat menyambutnya. Lalu salah satu pelayan menghampiri rombongan Ki Sabto yang sedang menikmati makanannya. Maaf tuan-tuan atas ketidaknyamanannya. Jika berkenan, Anda sekalian bisa pindah ke ruangan lainnya, ucap pelayan tersebut. Kenapa kami harus pindah?
Tidak sopan tahu mengusir pelanggan yang baru saja menikmati makanan, balas Bon. Maaf tuan, soal itu... Pelayan tersebut tidak bisa memberikan penjelasan. Oh, baiklah. Mari kita pindah saja. Balas Ki Sabto yang baru saja makan beberapa suap. Ki Sabto berdiri dari duduknya, diikuti yang lainnya. Bon secepat kilat menghabiskan makanannya. Ucap Bon menggerutu, yang dimaksud adalah mengganggu kenikmatan saja, jahanam. Telan dulu makananmu, Bon, baru bicara. Balas Ki Satya. Rombongan Ki Sabto kemudian segera meninggalkan restoran tersebut, tetapi mereka harus berpas-pasan dengan rombongan lelaki tua itu. Saat mereka berhadapan dengan lelaki tua itu, tiba-tiba sosok itu terlihat menyeramkan. Dia mengeluarkan hawa membunuh yang kuat sehingga Ki Sabto dan lainnya langsung bereaksi melindungi Ki Sabto. Apa yang Master lakukan kepada orang-orang sepertinya? Apakah ada yang menarik perhatian Master dari rombongan ini? Batin salah satu pemuda yang sepertinya adalah murid lelaki tua itu, Yosan. Beraninya kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak tahu siapa kami, ha? Ucap salah satu rombongan lelaki tua itu dengan suara yang keras. Hentikan sikapmu yang kurang ajar itu. Ucap lelaki tua itu, Master Si. Maafkan saya, Master Si. Bukankah seharusnya yang kurang ajar itu adalah lelaki tua tersebut? Maksudnya apa mengarahkan niat membunuhnya kepada rombongan Ki Sabto? Maafkan aku jika bersikap lancang. Aku tidak memiliki niat yang buruk. Bolehkah aku tahu siapa nama master ini? Ucap Master Si kepada Ki Sabto dengan bahasa Cina tradisional yang sulit untuk dimengerti. Kemudian seorang manajer restoran menerjemahkannya. Oh, tolong tidak perlu dibesar-besarkan. Aku biasa dipanggil Ki Sabto. Sedang berkenalan dengan Anda. Hehehe. Maaf telah mengganggu ketidaknyamanan Anda. Namaku Si. Mari saya undang untuk sarapan bersama kami. Aku mohon. Pinta Master Si. Ki Sabto tidak bisa menolak kebaikan Master Si, meskipun tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Menolak mungkin malah akan memperburuk situasi. Aku tidak tahu kenapa Master mengundang orang-orang seperti mereka ini. Tapi melihat Master sangat sopan dengan orang tua itu, sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Penglihatan Master tidak pernah salah. Batin Yosan. Suasana di meja makan tersebut terasa agak canggung. Ya, itu jelas. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain dan sama-sama tidak mengerti bahasa masing-masing. Di ruangan yang besar tersebut hanya ada rombongan mereka saja. Seperti restoran itu sengaja dipesan khusus untuk rombongan Master Si. Hingga sarapan mereka selesai, tidak ada pembicaraan yang berarti. Sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin Ki Sabto tanyakan, tapi tidak tahu tentang mereka akan lebih baik. Itulah yang dipikirkan oleh Ki Sabto. Master Si juga menyadari sikap Ki Sabto. Dia merasakan bahwa Ki Sabto sengaja untuk menghindarinya. Master, siapa sebenarnya mereka itu? Tanya Yosan. Oh, itu bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Rombongan Master Si adalah eksekutif dari organisasi Triad. Yosan adalah anak tertua dari pimpinan Triad. Mereka akan pergi menuju Makau untuk menghadiri pertemuan di gedung Ling E terkait dengan turnamen yang akan segera dilaksanakan. Master Si bukanlah anggota Triad, tapi dia adalah seseorang pertapa yang juga Grandmaster bela diri kuat dari Cina. Master Si adalah salah satu peserta yang akan mengikuti turnamen tersebut. Awalnya dia tidak tertarik mengikuti turnamen itu, tapi mendengar rumor bahwa seorang Grandmaster akan muncul di pihak pimpinan Ling Yi, Master Si tertarik untuk mengikuti turnamen itu. Grandmaster yang dimaksud adalah juga seorang petarung hebat, yang mana dia adalah musuh bebuyutan Master Si. Namanya adalah Master Ming. Dia yang pernah membawa Tang Yin masuk ke kuil Taohu. Master Ming menemukan Tang Yin yang saat itu berumur 6 tahun tergeletak di pinggir sungai Yangtze dalam kondisi sekarat.
Lalu dia membawanya ke kuil Talahu. Master Ming sangat terobsesi dengan ajaran Biksu Tong. Sayangnya dia tidak memiliki bakat untuk meneruskan warisannya. Tapi dia memiliki murid yang hebat. Dia adalah Biksu Tong saat ini. Situasi di alam Dao semakin memanas dengan pertempuran di berbagai perbatasan yang tidak terkendali. Rio dan Narendra yang tadinya mengikuti Aditya harus pergi ke perbatasan kota Kura-Kura karena mendapatkan informasi dari Raka bahwa di sana sangat tertekan. Rio dan Narendra melewati gerbang perbatasan dan menuju ke perbatasan Kura-Kura. Saat mereka tiba di gerbang perbatasan, situasi sudah cukup kacau. Ternyata gerbang perbatasan sudah dikuasai oleh para iblis. Tak terhitung jumlahnya para iblis yang ada di sana. Saat Rio dan Narendra keluar dari gerbang, mereka langsung disambut dengan serangan yang membabi buta. Serang! Para iblis langsung menyerbu mereka. Wah, banyak sekali iblis di sini, Mas Rio. Ucap Narendra terkejut. Oh, sambutan yang meriah. Hehehe. Kripa. Bunuh. Aku panggil kalian. Maraku. Ucap Rio sambil mengangkat kedua tangannya. Seluruh prajurit Mara setelah keluar. Mereka langsung menghadang para iblis yang mendekat dipimpin oleh Rodit, salah satu prajurit Mara terkuat. Ho, aku suka ini. Bantai! Ucap Rodit dengan semangat. Senjata berat Rodit menghantam musuh. Para pasukan iblis langsung berantakan. Bunuh. Kripa dan Rio juga tidak mau kalah. Mereka juga beraksi melawan para iblis tersebut. Di sini sangat kacau. Kenapa harus ikut terlibat dengan perang ini? Ucap Rara. Bagaimana tidak ikut terlibat, Rara? Teman-temanku semuanya telah berjuang. Aku tidak bisa diam saja. Roro! Balas Narendra, kemudian memanggil Roro untuk melakukan penggabungan. Aku tahu, seperti biasa bukan? Mari kita ikut bermain dengan mereka. Roro bergabung dengan jiwa Narendra. Kini Narendra bisa bertarung. Beberapa tombak spiritual Narendra lemparkan ke arah musuh. Satu tombak yang dia lemparkan setidaknya mengenai 5 iblis sekaligus. Narendra hanya berikan bantuan dari jarak jauh, bukan keahlian dia untuk bertarung jarak dekat. Sementara gerbang perbatasan yang menghubungkan ke perbatasan lain telah diamankan, tapi bukan berarti situasinya sudah terkendali. Di medan perang utama, tak jauh dari gerbang perbatasan, Jenderal Yuan masih beraksi membantai para iblis. Jenderal Iblis masih belum bergerak. Mereka masih mengawasi dari jauh karena situasinya masih menguntungkan di pihak iblis. Salah seorang Jenderal Iblis yang menyerang pelindung jaga juga mundur saat Jenderal Yuan datang. Sepertinya pemimpin tertinggi di pihak iblis cukup hati-hati dan memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi. Para iblis sialan itu sepertinya mempermainkan kita, ucap Jaka. Tentu saja, mereka meremehkan kita, sial, balas Tianmeng. Yang jelas, pimpinan mereka cukup hati-hati dan memiliki banyak perhitungan. Jika tidak, dengan situasi yang jelas-jelas menguntungkan untuk mereka saat ini, jika para iblis itu serentak menyerang, kita tidak akan bisa menahannya, sahut Yan Li. Aku setuju, dan aku rasa mereka ingin membuat kita putus asa, kemudian baru melakukan serangan akhir, balas Jaka. Terdengar suara ledakan dari arah gerbang perbatasan. Suara itu dari arah gerbang perbatasan. Apakah Raka datang lagi kemari? Ucap Tianmeng. Itu tidak mungkin.
Raka memiliki tugas untuk menyebarkan senjata pembunuh iblisnya. Kemungkinan itu bala bantuan dari perbatasan lain. Bagus, jika begitu. Tapi lihatlah di sana, sepertinya para iblis kuat mulai bergerak. Balas Tianmeng, dan juga sudah mulai bersiap untuk bertarung karena luka-lukanya sudah mulai membaik. Jenderal Yuan tiba-tiba terpental setelah menerima serangan kejutan dari Jenderal Iblis. Sudah cukup main-mainnya. Ucap salah satu Jenderal Iblis, PC. Sepertinya pemimpin tertinggi para iblis sudah berikan perintah untuk bergerak. Jaka sudah mulai kelelahan karena mengendalikan susunan raja yang cukup lama. Saat itu adalah situasi yang cukup kritis bagi seluruh pasukan Tianmeng. Apa mungkin para jenderal iblis itu menunggu saat-saat seperti ini? Siapa pimpinan tertinggi para iblis itu? Para jenderal iblis di perbatasan kura-kura akhirnya mulai bergerak. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Tianmeng dan sekutunya. Jaka sudah hampir mencapai batasnya. Dia tidak bisa mempertahankan susunan rajanya lebih lama lagi. Di lokasi Rio dan Narendra berada juga mengalami hambatan karena ada dua jenderal iblis yang menghadang mereka. Salah satunya adalah jenderal iblis sejati yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Zumba, pastikan kedua manusia itu ditangkap hidup-hidup. Melukai mereka diizinkan, tapi usahakan jiwanya tetap utuh. Perintah jenderal iblis sejati, Bloody. Baik Tuan Blood, sesuai perintah Anda. Balas jenderal iblis Zumba. Sialan, aku adalah jenderal iblis yang menjaga kota iblis. Kenapa Raja Iblis menyuruhku untuk mentaati perintah jenderal iblis yang baru lahir sepertinya? Aku memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari dia. Meskipun Bloody jenderal iblis sejati, aku rasa kemampuanku masih lebih tinggi dari dia. Lihat saja nanti. Batin Zumba. Zumba tidak ada pilihan lain untuk menuruti perintah Bloody. Dia bersama dengan pasukannya bergerak mendekati Rio. Hei manusia, menyerahlah. Jangan paksa aku untuk menghajarmu. Ancam Zumba. Kripa, Rodit, hati-hatilah. Dia salah satu jenderal iblis. Kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan para iblis sebelumnya. Kita akan menyerangnya bersama-sama. Rio mengingatkan. Saudaraku, kau terlalu menilai tinggi kepada iblis sepertinya. Aku sendiri cukup untuk menghabisinya. Semakin kuat lawanku, semakin bersemangat aku. Wahahaha. Balas Rodit langsung menerjang Zumba. Iya. Rodit melompat tinggi dan mengarahkan kampak besarnya. Sungguh tidak tahu tingginya langit. Akan aku berikan contoh karena berani menentangku. Ucap Zumba. Zumba masih berdiri tenang meskipun serangan Rodit sebentar lagi akan mengenainya. Rodit langsung terbelah dua, bahkan dia tidak menyadari jika jiwanya telah terpotong menjadi dua. Ya, rasakan itu. Jenderal Zumba memang hebat. Benar, makhluk merepotkan itu dikalahkan oleh jenderal hanya dalam sekali gerakan. Ucap para prajurit iblis. Sepertinya kalian harus diberikan pelajaran supaya mengerti. Ucap Zumba sambil berjalan melewati potongan tubuh Rodit. Rodit hanyalah pasukan maras. Seharusnya dia akan lenyap jika terbunuh. Tapi nyatanya Rodit tidak langsung lenyap setelah tubuhnya terpisah menjadi dua. Tubuh Rodit tiba-tiba menyambung kembali. Keparat. Dari belakang Zumba diserang dengan telak oleh Rodit. Tapi senjata Rodit tidak bisa melukai Zumba dengan parah. Ketahanan jiwa seorang jenderal iblis tidak bisa diremehkan. Makhluk seperti Rodit akan kesulitan untuk melukainya. Kripa, sekarang. Bunuh. Saat Zumba teralihkan perhatiannya kepada Rodit, Rio dan Kripa tiba-tiba menyerang Zumba. Serangan Rodit mungkin tidak terlalu berpengaruh kepadanya.
Tapi beda halnya dengan Rio dan Krepa. Serangan mereka sangat korosif, meskipun hanya terkena sedikit sayatan. Sial, kalian benar-benar memaksaku. Aku tidak peduli lagi dengan perintah. Akan aku cabik-cabik kalian. Zumba sangat marah dan membalas serangan dengan serius. Melihat Zumba dikeroyok, para pasukan iblis tidak tinggal diam. Mereka serentak menyerang untuk membantu Zumba. Tapi pasukan Maras juga ikut tergerak menghadang para iblis itu. Zumba terlalu percaya diri. Meskipun dia memang kuat, dia cukup kesulitan melawan mereka bertiga. Rio sendiri juga cukup kesulitan. Zumba sangat sulit untuk dikalahkan. Serangan korosifnya tidak terlalu berpengaruh kepada Zumba. Ditambah lagi, Rio juga harus mengendalikan para prajurit Maras. Prajurit Mara atau Maras adalah sama. Sebelumnya prajurit Mara adalah makhluk yang diciptakan oleh Rio. Tapi semenjak Rio bertemu dengan King of Mara yang bernama Maras, prajurit bayangannya telah mendapatkan kekuatan Maras setelah Rio kembali dari alam Merapi. Dengan kekuatan Maras, para prajurit Mara tidak akan hilang dengan mudah saat terbunuh. Mereka akan bangkit dengan sendirinya meskipun mendapatkan luka yang sangat fatal sekalipun, kecuali dihancurkan menjadi abu. Selain itu, Rio juga bisa menghemat energi spiritualnya. Setiap kebangkitan prajurit Maras yang sudah dia panggil, Rio tidak perlu lagi mengkonsumsi energi spiritualnya lagi. Meskipun Rio memiliki batasan dalam memanggil prajurit Maras yang tidak sampai ribuan, hanya dengan ratusan prajurit Maras saja Rio bisa menahan ribuan prajurit iblis. Tapi hanya dalam masalah waktu saja prajurit Maras akan lenyap. Para tuan iblis mungkin bukan lawan prajurit Maras, tapi para jenderal iblis yang mampu mengendalikan energi iblis sebagai sumber kekuatannya. Prajurit Maras tidak akan bisa bertahan jika terkena serangan energi iblis. Iya. Zumba tidak lagi main-main. Dia akhirnya menggunakan energi iblisnya. Rodit tidak lagi bisa bertahan dan langsung melebur setelah terkena serangan Zumba. Rio kembali membangkitkan Rodit. Rodit, jangan buang-buang energi spiritualku. Sekarang hati-hatilah, jangan sampai terkena serangannya, ucap Rio. Oh, baiklah. Tapi sekarang akan cukup merepotkan, balas Rodit. Rio, Krepa, dan Rodit menjadi lebih berhati-hati saat Zumba serius. Narendra tahu Rio mulai kesulitan. Diam-diam, Narendra menyiapkan serangan terkuatnya. 10 tombak spiritual yang Narendra siapkan, dia gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah tombak spiritual yang sangat kuat. Kau masih belum bisa menahan kekuatan tombak spiritual dengan tingkat tinggi ini. Jangan memaksakan dirimu, Aku harus mengerahkan seluruh kemampuan dan melebihi batas kemampuanku. Serangan biasa tidak akan mempan kepada jenderal iblis sepertinya, Rara, ucap Narendra dengan suaranya yang berbeda. Tombak spiritual terkuat yang pernah Narendra ciptakan hampir membuat energi spiritualnya mengering. Mungkin itu adalah serangan terakhir yang bisa dia lakukan untuk membantu Rio. Tombak besar menembus dada Zumba. Terkena serangan seperti itu masih tidak membuat Zumba mati. Dia berusaha mencabut tombak tersebut dan membuat Zumba semakin marah. Mas Ren, ini pasti serangan terkuatnya. Aku mengerti, tidak akan aku sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih, Mahren, batin Rio sambil menengok ke belakang ke arah Narendra. Kripa, Rodit, inilah saatnya. Serang dia bersamaan sekuat tenaga. Gunakan senjata pembunuh iblis kalian, perintah Rio. Saat Zumba berusaha untuk melepas tombak yang menancap di tubuhnya, dia diserang dari 3 arah. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindari. Zumba tidak mau dikalahkan seperti itu. Daripada dia kalah, dia memilih untuk meledakkan dirinya. Bodoh, apa yang kau lakukan, Zumba? Teriak Bloody. Ledakan besar terjadi yang membuat wilayah spasial bergetar dan menimbulkan gempa.
Ledakan tersebut sudah pasti terdengar di medan pertempuran di mana Jaka berada. Si bodoh mana yang meledakkan diri? Apa di sebelah sana ada musuh kuat? Ucap Jenderal Bisi. Pemimpin tertinggi pasukan iblis memerintahkan 2 jenderal iblis lainnya untuk membantu di medan perang sebelah. Seorang jenderal iblis yang meledakkan dirinya bukanlah kejadian yang biasa. Sepertinya kita mendapatkan bantuan yang cukup kuat. Salah satu jenderal iblis telah mati. Bagus sekali. Ucap Tianmeng. Karena penasaran, Tianmeng perintahkan beberapa prajuritnya untuk memastikan siapa yang ada di sana. Ledakan yang dilakukan aksi bunuh diri Zumba membuat sebagian besar sekutunya sendiri musnah. Tentu saja ledakan tersebut juga membuat Ryo dan Krepa mengalami kondisi yang sangat kritis. Untungnya, Ryo sempat membuat perlindungan yang telah menghabiskan energi spiritualnya. Meskipun tidak membuat jiwanya hancur, Ryo dan Krepa harus mengalami luka yang sangat parah. Ledakan tersebut mengandung energi iblis yang kuat, sehingga seluruh prajurit Maras juga ikut lenyap. Hanya tersisa Narendra seorang diri dalam keadaan kelelahan yang hampir kehabisan energi spiritual. Beberapa pasukan iblis masih tersisa karena perlindungan Jenderal Iblis Bloody. Tamat. Sudah tamat. Mas Ryo yang sekuat itu saja tumbang hanya melawan satu jenderal iblis. Masih ada satu lagi jenderal iblis. Bagaimana bisa aku mengalahkannya? Ucap Narendra. Berdirilah. Perang belum usai. Ucap Roro. Bangunlah. Tinggalkan tempat ini. Aku dan Roro akan menahan mereka. Sahut Rara. Narendra ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Situasi seperti itu baru pertama kalinya dia alami. Masih sulit baginya untuk menerima kenyataan. Manusia rendahan, untunglah kau tidak hancur. Kau akan lebih berguna sebagai sumber energi di sarang Ratu Iblis. Ucap Jenderal Iblis Bloody memegang kepala Ryo dengan satu tangan. Krepa berusaha bangkit untuk menolong Ryo, tapi apa yang bisa dia lakukan? Berdiri saja sudah kesulitan. Tapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Krepa tetap berusaha dan tidak menyerah. Perjuangan Krepa sia-sia. Mungkin dengan kekuatan terakhirnya Krepa bisa saja melarikan diri. Dia justru mendekati Jenderal Iblis Bloody dan ingin menyelamatkan Ryo. Alhasil, Krepa dengan mudahnya ditangkap dengan tangan kiri Bloody. Yang Mulia berikan perintah untuk menangkap para manusia. Meskipun kau lumayan, kau bukanlah seorang manusia. Kau tidak dibutuhkan. Bloody semakin kencang mencekik Krepa. Senang bertarung bersamamu hingga akhir. Kata terakhir Krepa. Pangeran kegelapan Krepa harus meregang nyawa di tangan Jenderal Iblis Bloody. Kepalanya terpisah dari tubuhnya setelah Bloody mencengkramnya dengan sekuat tenaga. Krepa. Ryo tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menyelamatkan Krepa, dirinya sendiri tidak mungkin bisa selamat. Situasi macam apa ini? Ryo terlalu ceroboh dan terkena ledakan seorang Jenderal Iblis. Krepa telah gugur di tangan Jenderal Iblis Bloody dan Ryo sendiri dalam kondisi terluka parah. Narendra yang pendiam dan penakut itu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Narendra? Sangat keliru jika mengatakan Narendra hanyalah sebuah beban. Tindakannya kali ini akan merubah segalanya. Tidak hanya dalam satu pertempuran saja, tapi akan mempengaruhi seluruh jalannya pertempuran.